Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hamdatanillah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatina Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwah abaina wa jadadina wa mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah aqaribi hadzal majlis bi muqaddimatihim Syekhuna Muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayataqasyana wa taqasyahum birrahmati wal maghfirah wa biniyati anallaha yursilu misla sawaba qiraatina aidan ila a'immatina wa masyayikhina wa asatizatina nakhussu khususan ila ruh hadzal muallim kama naqra'uha biniyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyyah lihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin bil khusus sahibul majlis, keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah yang diterima sampai pahalanya kepada keluarga muallim dan keluarga yang lain yang telah dipanggil oleh Allah. Mereka mendapat cucuran rahmat maghfirah, dosa-dosa kita, dosa mereka diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita ini di halaman 51. Hadhihin nuqulul katsirah. Nah, ini kesimpulan dari keterangan kemarin sebelumnya. Hadhihin nuqulul katsirah. Ya. Nukul, kutipan. Riwayat ini yang sangat banyak tuh, baik itu dari sahabat, nah, kemudian dari imam-imam yang 4 gitu. Demikian juga dari ulama lain, dan yang terakhir dari Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahab. Semuanya itu, yang kesemuanya itu an a'immati ulama'il hadis, dari para pemuka gitu. A'immah itu para pemuka ulama. Salapan wa kholapan, baik yang terdahulu ataupun yang berikutnya ya. Kalau yang terdahulu itu sahabat dan tabi'in. Wa kholapan, para imam-imam yang 4, wa kholapan, dan yang generasi berikutnya. Tusbitu, nah, dari riwayat-riwayat tersebut di atas, tusbitu artinya telah ditetapkan, bimala yahtamilu syakka, dengan yang tidak diragukan. Apa yang ditetapkan? Ka'anna ma'alaihil muslimun al-yawma, ka'anna ma'alaihil muslimun al-yawma min sholati tarawih, yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang tentang sholat tarawih, yaitu 20 rakaat. Apa yang ditetapkan? Huwal haq. Nah, itulah yang benar ya. Itulah yang hak, allazi la mahidanhu, yang tidak boleh kita menyimpang darinya.
Karena 20 rakaat ini telah ditetapkan oleh ulama salaf wal khalaf tadi itu. Nah, itulah yang benar, yang tidak kita boleh menyimpang. Wa huwallazi ta'akkada bi amal sahabah. Karena pendapat ini tadi itu yang dikuatkan oleh amalnya sahabat itu, perbuatan sahabat saat salat tarawih ridwanullahi alaihim jami'ah. Ijma'il ummah tuh, ijma'il a'immatil mujtahidin, disepakati oleh seluruh para imam ahli ijtihad, yaitu yang dimaksud adalah imam yang 4, yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Alladzina hum a'lamul huda. Mereka itu adalah a'lamul huda. A'lam ini artinya apa nih? Ya, pemuka-pemuka tuh a'lam. Ini a'lam asalnya alam. Alam itu artinya alam itu adalah gunung, ya. Gunung, ya. Kita ngertiin kadang-kadang alam itu bendera. Kan sama aja. Kan bendera dikerek sehingga dari jauh bisa kelihatan. Demikian juga puncak. Puncak gunung dari jauh apa? Kelihatan. Jadi kalau ulama dikatakan gunung, ya karena ulama itu ulama sudah terkenal, siapa aja kenal dia, itu namanya a'lamul huda. Ada lagi manaratul ilmi, ya, dijulukan ulama-ulama yang terkenal itu dijuluki manaratul ilmi, menaranya ilmu. Ya, orang tahu di situ ada masjid dari jauh, kenapa? Ngelihat apa? Menara. Fi kulli zamanin wahin, pada sepanjang masa. Wa huwallazi amara bihi Umar Faruq. Itulah salat tarawih 20 rakaat yang Umar Al-Faruq, ya, Umar bin Khattab, ya, perintah melaksanakan berjamaah. Allazi ja'alallahu al-haqqa. Siapa ini Umar? Umar yang Allah jadikan hak ala lisanihi wal qalbi. Allah jadikan hak kebenaran ada di lisannya Umar dan hatinya Umar. Ini salah satu keistimewaan Umar. Kalau sahabat yang lain, Allah nggak jadikan hak di atas lidahnya dan hatinya. Apa maksudnya? Setiap kali yang diusulin oleh Umar langsung datang wahyu. Allah menyepakati. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang ide, kalau kita lihat idenya dari Umar, beliau sampaikan ke Rasulullah, langsung direspon oleh Allah melalui Al-Quran. Itu artinya ja'alallahul haqqa ala lisanihi wa qalbi. Di antaranya, ya, alangkah baiknya makom Ibrahim dijadiin tempat sholat. Nah, di situ turun Allah, wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Alangkah baiknya kalau istri-istri engkau ya Rasulullah berhijab. Langsung turun ayat hijab. Ini artinya ja'alallahul haqqa ala lisani Umar wa qalbi Umar. Nah, ketika Allah jadikan hak ala lisan wa qalbinya, ketika Umar memutuskan sholat tarawih 20 rakaat, berarti itulah yang apa itu? Yang hak, ya. Kama shahha bidzalikal hadisus syarif, seperti yang ada di dalam hadis sahih yang mulia. Apa itu maksudnya hadis sahih? Yang nerangin bahwa Allah jadikan hak di mana? Di lidah Umar dan di hati Umar. Selesai. Nah, kemudian setelah menyebut dalil-dalil bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, kemudian dikuatkan lagi dengan qudwatuna al-haramani syarifan. Qudwatuna, teladan kita, yaitu sholat tarawih yang dilakukan di dua tempat suci. Al-haramani syarifan, dua tempat suci. Maksudnya di Mekah dan Madinah. Maksudnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Wa qudwatuna nahnu al-muslimin, gitu. Nah, ikutan kita, teladan kita sebagai kaum muslimin al-haramani syarifan, yaitu dua tanah suci. Haram itu dua tanah haram, dua tanah suci. Yang dimaksud al-masjidil haram allazi ja'alahullahu qiblatan limasjidil muslimin. Yang pertama, tanah suci pertama adalah Masjidil Haram yang menjadi kiblat masjidnya kaum
muslimin fi masyarikil ardi wa magharibiha. Di seluruh dunia maksudnya. Ketika menyebut timurnya bumi dan baratnya bumi, kenapa enggak disebut utara sama selatan? Cukup. Dari mulai timur ke barat, nah berarti seluruh dunia. Ya, seluruh dunia kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram. Nah kalau di Masjidil Haram salat tarawihnya 20, kenapa ente nggak mau ngikutin kiblat ente? Qala Rabbul Izzah, Allah berfirman dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Masjidil Haram atau ya Ka'bah itu menjadi kiblat buat kita seluruh masjid yang ada di dunia. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata. Sungguhnya rumah ibadat itu, awwala baitin, rumah ibadat yang Allah ya wudi'a, yang Allah perintah membangunnya untuk umat manusia, yaitu yang ada di Mekah ya. Jadi Bakkah itu Makkah. Mubarakan, yang Allah berkati di sekelilingnya, wahudan lil alamin, dan menjadi petunjuk buat seluruh alam, seluruh dunia. Nah itulah Masjidil Haram. Yang kedua, kan ada dua nih, tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi ya. Haram yang kedua Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Allazi asasa atau usisa ala taqwa, yang saat dibangun pertama kali oleh Rasulullah didasari alat takwa. Wa asnallahu ala ahlih, bahkan Allah memuji kepada penduduk Madinah. Ya, bi qaulihi jalla wa ala, dengan firman Allah taala, Allah puji, la masjidun usisa ala taqwa. Tuh. Ini masjidun usisa ala taqwa yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Min awwali yaumin, saat Nabi datang. Jadi saat Nabi kita datang di Madinah, yang pertama kali dibangun Masjid Nabawi. Adapun Kuba itu belum di Madinah. Dulu. Ya sekarang kan udah menjadi Madinah. Dulunya Kuba itu kampung Kuba gitu. Istirahat di sana berapa hari, bangun Masjid Kuba. Nah sesampainya di Madinah, berarti kan belum sampai di Madinah, barulah mendirikan Masjid Nabawi. Tadi pujian Allah terhadap Masjid Nabawi dipuji Allah dengan firman la masjidun usisa alat taqwa. Adapun pujian terhadap penduduk Madinah, fihi rijalun. Ini fihi rijalun, pujian buat siapa? Orang-orang Ansor tuh. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Nah, pakam tu addi fihi ma salatut tarawih min ahdi sahabah ila yaumina hadza. Nah ini pertanyaan. Pakam, berapa banyak tuh? Berapa lama, berapa banyak dilaksanakan sholat tarawih di dua tempat tersebut, dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dari mulai zaman Umar ke zaman kita ini? Bisa nggak dihitung? Ya, dari sejak zaman Umar sampai sekarang, Masjidil Haram, Masjid Nabawi sholat tarawih berapa? 20. Ya, kita tanya, alaisat tu addi fihi mas-sholatu isrina rakaatan? Tanya, ini jawab. Alaisat tu addi fihi mas-sholatu isrina rakaatan? Bukankah dilaksanakan sholat tarawih di kedua tanah suci tersebut 20 rakaat? Bukankah? Nah, kalau pertanyaannya Nabi, jawabnya bala. Ya. Bala gitu ya. Bukankah ditunaikan sholat tarawih 20 rakaat di Masjid Haram sejak zaman Umar sampai sekarang? Jawabnya bala, iya. Wahuma, sedangkan keduanya itu kiblatu masajidil muslimin, sedangkan keduanya itu kiblatnya masjid kaum muslimin. Nah ini udah menjadi dalil ya, menjadi tambah kuat. Fahal yuqalu ayyujma'al muslimuna ala syai'in munkarin. Nah ini jawaban pertanyaan terhadap mereka yang nyalahin orang sholat tarawih 20. Kata mereka yang benar bukan 20. Kalau 20 itu bid'ah kata mereka. Nah sekarang kita balik bertanya. Fahal yuqalu ayyujma'al muslimuna ala syai'in munkar.
Lalu kamu bilang orang sholat tarawih 20 rakaat itu bid'ah, ya. Apakah masuk di akal gitu? Pahal yuqalu, apa masuk di akal? Kalau kaum muslimin ijma sesuatu yang mungkar. Ini kan sholat tarawih 20 rakaat ijma. Sahabat tabi'in sampai zaman sekarang. Masa iya kaum muslimin ijma sesuatu yang munkar, sesuatu yang bid'ah min umuriddin, ya. Wa yaskutu anhun nas. Kok kenapa kalau 20 rakaat itu bid'ah? Ya kenapa kok mereka tuh diem? Oh, kan kalau ada kemungkaran mesti diapain? Man ra'a minkum mungkaran. Kalau sholat 20 rakaat itu mungkar, kenapa kok orang dari zaman dulu sampai sekarang pada diem gitu? Wa fihimul ulama. Padahal kan banyak ulama. Tadi ulama-ulama aja tuh, ya. Imam-imam yang 4, kenapa mereka pada diem? Wal fuqaha, wal muhaddisun tuh deh. Tadi muhaddisun banyak, ada Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai. Wa tamurru ahqabun wa ajal, dan sudah berlalu, ya. Berlalu masa, ya. Ya, berlalu masa dari mulai zaman Umar tuh sampai zaman sekarang. Itu sudah lewat ahqab wa ajal, generasi-generasi. Dari generasi sahabat tabi'in, atba tabi'in sampai salaf awal kholaf. La yunkiru ahadun hadzal munkar. Tidak ada seorang pun yang mengingkari kalau sholat tarawih berapa? 20. Kenapa kamu bisa-bisaan nyala-nyalain gitu. Laukan dzalika bid'atan wa mungkaron. Kalau memang itu suatu bid'ah dan kemungkaran, kenapa kok para ulama kita enggak ada yang mengingkari? Kama za'amal jahilun, sebagaimana yang, ya, disangka oleh orang-orang bodoh kalau sholat tarawih itu adalah mungkar gitu, ya. Inna da'wata salafiyah. Ada dakwah salafi. Nih, kan salafi ini identik dengan wahabi, ya. Orang yang mengaku ngikutin ulama salaf itu namanya dakwah salafiyah. Yang mengikuti ulama salafiyah aja orang sono itu mengakui kalau sholat tarawih itu berapa? 20, ya. Wahyallati, apa itu salafiyah? Allati tad'u ila tamasuk bimakana alaihi salafus soleh. Dakwah salafiyah itu adalah yang mengaku dirinya berpegang dengan ulama salaf, ulama dulu, yaitu ulama sahabat dan tabi'in. Zoharat bi biladi Najdin wal Hijaz, ya. Ya, ini dakwah salafiyah ini timbulnya di Najd. Nah, Najd itu di daerah Arab Saudi sebelah timur, dan di Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Taif. Ya, itu ulama dakwah salafiyah. Pakai Pak yaskutu ulama Saudiyah ala amrin mubtadi. Ya, ini ulama Saudi yang dibilang tadi dakwah salafiyah itu sendiri nggak pernah melarang, ya. Kan orang sholat 20 rakaat di Masjidil Haram kan ada ulama salaf sih. Dia nggak ngelarang. Di Madinah nggak ngelarang, ya gitu. Jadi ulama yang mengaku dirinya salaf tuh seperti orang-orang Wahabi juga ngaku salaf, mereka nggak pernah mengingkari kalau sholat tarawih berapa? 20. Yusyarikuhum fihi ulama alamil islami jami'an. Jadi dakwah salafiyah yang ada di Hijaz itu sama seperti ulama-ulama lain yang ada di dunia Islam. La yuqawimuna misla hadzal munkari, la yuqawimuna misla hadzal munkari fiddin. Mereka enggak pernah menentang bahwa salat tarawih yang dilakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi 20 rakaat. Ini pengalaman beliau sendiri dan pengalaman saya sendiri. Kalau beliau sendiri maksudnya Syekh Ali As-Sobuni, kan dia guru saya. Kata beliau, laqad istu bimakata bimakatal mukarramati isrina sana. Ini saya tinggal di Mekah sejak 20 tahun yang lalu. Nah, kalau ngomongnya 20 tahun yang lalu, ngomongnya pada waktu bikin buku ini. Ini waktu buku ini tahun 80 kalau nggak salah nih. Iya. Yeah. Buku ini dibikin pada tahun 80. Pada tahun
Jadi pada tahun 1980 beliau udah tinggal di Mekah 20 tahun. Berarti sejak kapan itu? 60. Okay. Dan ngomongnya itu waktu tahun 80 ngomongnya saya tinggal di Mekah sudah 20 tahun. Ya. Wa fi kulli Ramadan, setiap kali bulan Ramadan saya salat tarawih di mana? Masjidil Haram 20 rakaat, kan? Waro al imam, maksudnya sholat berjamaah di Masjidil Haram serta imam 20 rakaat selama 20 tahun pada waktu tahun 80. Karena beliau ini meninggal dunia tahun kemarin. Nah, ya. Summa nutiru ma'al imami bisalah. Kemudian kami sholat witir ya setelah tarawih 3 rakaat sama-sama imam. Dia 23. Wa kibarul ulama min Najdin wal Hijaz wa aqtaril alamil islami, itu yang ikut salat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu bukan hanya orang awam ya, yang ikut pun ulama-ulama yang mengaku dari salaf itu, baik yang datang dari Najd, dari Hijaz, bahkan yang ikut pun aqtar alamil islami ya, artinya orang-orang jamaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Yusalluna kadzalik, mereka pun ikut salat tarawih 20 rakaat. Lam yungkir ahadun dzalik, enggak ada satupun yang walam ya tarid alih, enggak ada yang mengingkari, tidak ada yang menentang. Apalah yu'addu dzalika iqraron ala iqraron minhum gitu, ala isrina ala masyru'iyatil isrin, apala yu'addu zalika iqraran, kalau kagak ada yang mengingkari, tidak ada yang menentang, apakah itu tidak dihitung sesuatu penetapan bahwa salat rakaat itu 20 rakaat wala annahu huwal afdal ya, bahwa itulah 20 rakaat salat yang paling afdal ya. Kalau nggak ada yang mengingkari, bukankah itu dihitung suatu pengakuan gitu kan? Kalau nggak ada yang mengingkari berarti semua orang mengakui bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat, bahwa itulah yang afdal, bilangan itulah yang paling afdal. Jadi kita walaupun kita sholat 20 rakaat, kita nggak nyalain orang yang sholat kurang dari rukun, kita ngomelin dia itu nyalain kita gitu. Nah kita kan masih bilang itulah yang afdal, kita nggak bilang inilah yang benar gitu, enggak kan? Nah itulah yang afdal. Kenapa? Karena nggak ada yang menentang, nggak ada yang mengingkari. Ittiba'an li sunnatil faruq, 20 rakaat inilah mengikuti sunnat al-Umar ya, Umar al-Faruq radhiyallahu taala anhu wa arda. Selesai. Nah kemudian tambah lagi, summa inna masajidal muslimin. Nah ini selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, selain itu masjid-masjid ya kaum muslimin yang ada di mana? Fi masyarikil ardi wa magharibiha, baik di timur, di barat, seluruh dunia. Wa magharibiha fi zamanina, di zaman kita ini. Taghussu bil musallin, ya, penuh dengan orang yang sholat tarawih, terutama di bulan Ramadan. Nah kalau ditambah lagi terutama di malam pertama dan kedua, malam kedua ketiga udah mulai berkurang kan ya, masjid-masjid di seluruh dunia dipenuhi oleh kaum muslimin gitu ya, terutama di bulan Ramadan, terutama pada malam-malam awal. Nah kalau di sana kan kalau malam pertama masih nggak begitu banyak, malam kedua makin banyak, makan ketiga memang banyak gitu. Puncaknya malam 27. Kalau kita kan enggak, puncaknya malam tanggal 1. Nah, masjid yang ada di seluruh dunia itu wahum yusalluna tarawih 20 rakaat. Ya kan? Fi mu'dhamil masajid, sebagian besar ya, sebagian besar masjid. Fil maghrib tuh. Nah, ini beliau ini udah menjelajah gitu, bukan hanya tinggal di Mekah, udah menjelajah. Pernah sholat tarawih di Maroko, maghrib di Maroko. Pernah sholat tarawih di Mesir. Nah kalau Syam memang negerinya sendiri kan, beliau Sobuni orang Syria.
Syam, Saudiah. Nah, Saudi itu tadi. Di Saudi itu ya, bukan hanya Mekah Madinah aja, seluruh masjid. Pakistan. Semua 20. Nah, kalau memang sholat tarawih itu 20 dianggap bid'ah, pertanyaannya adalah fahal kullu haula'i ala jahalatin wa dolal. Ya. Jadi mereka semua kaum muslimin yang melakukan 20 rakaat berarti mereka bodoh dong. Mereka itu sesat. Kan kullu bid'atin apa? Dolal. Kama yazunnul jahalatul mutasallipun. Ya. Sebagaimana yang disangkakan ya. Jadi kita ini disangkakan menjadi orang yang sesat dan bodoh. Siapa yang menyangkakan kita sesat dan bodoh? Mereka itu yang jahil, bukan kita. Al mutasallipun yang mengaku dirinya mengikuti salaf. Wah, itu mutasallipun nih mengaku dirinya mengikuti salaf, nyala-nyalain kita salat tarawih berapa? 20. Kaifa tajtami'u ummatu Muhammadin ala munkar wa tolak? Enggak mungkin umat Nabi Muhammad sepakat atas perbuatan mungkar. Nah, ini kan kita sepakat 20, enggak ada yang mengingkari. Masa iya umat Muhammad sepakat terhadap sesuatu yang sesat dan mungkar? Ya. Wasadiqul masduq yaqul, sedangkan Nabi kita sendiri mengatakan la tajtami'u ummati ala dolalah, ya. Umatku enggak mungkin menyepakati sesuatu yang apa? Oh, yang sesat. Nah, kok kamu bisa nuduh kami sesat? Sedangkan Nabi kita sendiri mengatakan umatku tidak mungkin ijma sepakat atas sesuatu yang dolal. Ada lagi riwayat lain, maka Allahu liyajma'a ummati ala dolala. Nggak mungkin Allah, ya, nggak mungkin Allah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Setiap yang diijma oleh ulama pasti bukan sesat, bukan dolal. Itulah sunnah. Baik, nah kemudian kita lanjut. Fahmun khotiun yantawi ala tadlilil muslimin. Nah inilah dasar mereka itu pahamannya salah. Fahmun khotiun, ya, pemahaman yang salah. Yantawi ala tadlilil muslimin, ya. Kena pemahaman salah, akhirnya ngerembetnya apa? Ya, menyesatkan orang Islam karena didasari atas pemahaman yang salah. Wal ajabul ujab, yang sangat diherankan. Anna haula'il ladzina yuhibbuna ayyam tatu syuhrata syuhrah. Yang sangat diherankan mereka yang suka. Ya, biasanya orang yang negor-negor orang, yang nyalain orang itu biasanya suka apa itu, ya. Sudah kalau sekarang ada yang suka apa itu, ya, suka viral. Nah, ya, kalau sama sekarang nih. Ya, jadi apa itu istilahnya? Suka supaya dirinya terkenal. Nah, ya. Yang sangat diherankan mereka yang suka ayam tatu syuhrata syuhra, mereka yang dirinya suka, gitu, dikenal sama orang gitu, ya. Ayyushiru bil ilmi wan nubuq wal abqari wa zakat. Mereka ngaku, ya, yushiru menampakkan kalau dirinya adalah orang yang punya ilmu, menampakkan dirinya orang yang an-nubuq wal abqari wa zakat, punya akal cerdas. Yang heran apa? Mereka berkata aqwalan sazan mungkaran, perkataan yang saz. Saz itu artinya perkataan yang orang-orang nggak bilang dibilang, padahal perkataan itu mungkar. Tantawi. Nah, jadi bukan hanya mereka nyalain orang yang sholat tarawih 20. Ya, yang heran lagi bukan hanya sekedar nyalain, membodohin. Ya. Jadi mereka nganggap kalau yang sholat tarawih 20 itu bodoh gitu, ya. Tuh, nah ini yang dikatakan al-ajab, ya. Tantawi ala tajhilis salafi soleh, berarti mereka itu, ya, sangkaan mereka itu apa? Membodohkan ulama, ya. Kan tadi yang menyepakati 20 rakaat kan ulama salafus soleh. Berarti kalau mereka nyalain, mereka menganggap bahwa ulama salafus soleh semua pada bodoh gitu kan.
tadlilil ummah. Tuh, mereka menyesatkan umat semua. Bahkan ulama Islam bukan hanya umat saja. Fil qadim wal hadis, dari dulu sampai sekarang. Munzu ahdi Umar ila zamanina hadza, sejak zaman Umar sampai zaman sekarang ya. Jadi kalau mereka itu nggak hanya sekedar nyalain ya, mereka menuduh kalau kita ini bodoh. Kalau kita dituduh bodoh berarti nuduh mereka juga ulama-ulama semua pada bodoh. Yansibuna ila dhalalati tuh kullaman shalla salat tarawih isrina rakaat tuh ya. Mereka menisbatkan tuh ya, artinya menisbatkan, menyandarkan kesesatan semua orang yang salat tarawih berapa? 20 rakaat. Hatta wasalat bihimul abqariyatu gitu ila an yusabbihu azyadata petarawihi ala ihda asyrata rakaatan biman yusalli zuhra khamsa rakaat ya wa sunnatal fajri arba rakaat. Hadza qiyasun zahirul butlan. Nah, ya. Jadi di sini hatta wasal, sehingga sampai-sampai wasolat ini, sehingga sampai-sampai kecerdasan mereka gitu ya. Jadi padahal mereka itu bodoh, kita bilang apa? Ya, kalau orang bodoh kita bilang cerdas, namanya apa tuh? Ya, ngejek. Padahal mereka kan bodoh, kita anggap dia itu orang cerdas. Sehingga kecerdasan mereka menyerupai orang yang sholawat tarawih, orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Kan mereka mengatakan sholat tarawih itu tidak boleh lebih dari 11. Kenapa 11? Nah, tarawihnya 8, witirnya berapa? 3. Jadi mereka itu, sehingga mereka nyerupain orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat, diserupain seperti orang yang nambahin sholat zuhur 1 rakaat. Kan sholat zuhur 4. Ya. Kalau ente sholat zuhur 5 rakaat gitu. Jadi orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat sama kata mereka seperti orang sholat zuhur berapa? 5 rakaat tuh sah. Atau sama saja seperti orang yang sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Kan sholat qobliyah subuh berapa? 2. Kalau ada orang sholat qobliyah subuh 4 rakaat. Nah itu berarti kan bid'ah namanya. Ini orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat seperti 20, berarti kata mereka sama aja seperti orang sholat zuhur 5 rakaat, sama aja seperti orang sholat qobliyah berapa? 4 rakaat. Nah ini kita bilang hadza qiyasun zahirul butlan. Kias seperti ini udah jelas-jelasan gak benar. Yang menunjukkan atas apa? Ya dulu ala su'il fahmi wa ghabaiz zihni, yang menunjukkan bahwa mereka itu kagak paham dan menunjukkan mereka itu bodoh. Kan kias-kias ini ada banyak, ada syarat-syaratnya. Ya nggak sembarangan kias-kiasin. Masa iya sholat sunat dikiasin sama sholat fardu? Wa kama yuqal. Nah, ini sama aja seperti pepatah mengatakan ish rojaban taro ajaban. Ish rojaban taro ajaban. Apa artinya ish? Ya, artinya ish rojaban. Ya, hiduplah kamu ya. Rajaban itu kan bulan Rajab ya. Hiduplah kamu dari bulan Rajab ini sampai bulan Rajab yang akan datang. Niscaya kamu akan ngelihat ya segala hal-hal yang membuat kamu takjub gitu ya. Hiduplah kamu dari mulai Rajab ini sampai Rajab tahun depan. Niscaya kamu akan melihat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Ini maksudnya pepatah ini mengatakan apa? Pepatah ini mereka itu aneh. Apa itu anehnya? Masa ia mengiaskan yang sunat dengan yang apa? Nah gitu, mengiaskan yang sunat atas yang wajib. Nggak bisa kias itu, menunjukkan mereka itu bodoh. Laqad qara'na li ba'dihim. Ya, laqad qara'na li ba'dihim. Dari mana kita taunya kalau mereka itu nyalain kita dengan kata-kata tadi? Sama seperti orang sholat zuhur 5, orang sholat qobliyah fajar 4, dari mana taunya? Ini dia. Aku pernah baca tuh, qara'na, aku pernah baca tulisan mereka.
Apa kata mereka? Wama, ya. Wama mislu, ya. May yazidu fit tarawih ala isrina rakaatan illa itu. Kaman yusolli salatan yukhalifu biha salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mankulati anhu bil asani di sahihah. Bahwa kaman yusolli zuhra khamsan wa sunnatal fajri arba'an. Wa kaman yusolli biruku aini wa sajadat. Jadi kata mereka dalam tulisan mereka, aku pernah baca kata Syekh Ali, kata mereka, ya, tidak ada perumpamaan, ya, tidak ada perumpamaan persamaan orang yang nambahin sholat tarawih, ya, nambahin atas 11 sehingga menjadi 20, ya, tidaklah persamaan itu kecuali seperti, ya, seperti orang yang yusolli sholatan, ya, kecuali seperti orang yang sholatnya itu yukhalifu biha sholatun Nabi, ya, yukhalifu biha sholat Nabi, sholat yang berbeda dengan sholat Nabi, ya. Al-mankulati, yang mana sholat Nabi itu diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. Umpamanya begini dah katanya, bahwa kaman yusolli zuhra, ya, khamsan, ya. Jadi orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat berarti sudah menyalahi sunat Nabi gitu, ya. Nah, sama seperti orang yang sholat zuhur berapa? 5 rakaat. Sunat sokobliyah subuh 4 rakaat. Sama seperti orang yang sholat 1 rakaat 2 ruku, ya. 1 rakaat 2 ruku, ya. Wasajadat, dan 1 rakaat lebih dari 2 sujud. Wah, itu kan bodoh tuh. Masa orang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat disamain sama orang sholat zuhur 5 rakaat, ya. Sholat subuh 4 rakaat, sholat 1 rakaat berapa kali? 2 kali ruku dan 4 kali apa? Sujud. Hadza la amrul haqi. Nah, hadza ini apa yang mereka katakan itu la amrul haq. Nah, ini maksudnya sumpah, ya. La amrul haq ini mubtada, ya. Artinya hadza ini aku bersumpah demi al-haq itu Allah, ya. Jadi ini amrul haq ini mubtada, khobarnya mahdzuf, takdirnya la amrul haqi qasami, ya. Hadza la amrul haqi qasami. Ini apa yang mereka katakan tadi, nyamain orang yang nambahin sholat tarawih lebih dari 11 sama seperti orang sholat zuhur 5 rakaat. Aku bersumpah demi Allah. Apa itu? Audahu fil jahli wa su'il fahmi, ya. Ini apa ini? Audah, lebih, ya, lebih menjelaskan betapa apa? Betapa bodohnya gitu, betapa bodohnya dan ketidakpahamannya mereka. Minasyamsi fi rabi'atin nahar, ya. Minasyamsi fi rabi'atin nahar, ya. Matahari lebih daripada matahari di tengah siang, ya. Matahari di tengah siang, kan kalau matahari di tengah siang sangat jelas. Wah, mereka itu, ya, tidak lihat matahari, padahal matahari sangat jelas di tengah siang. Kaifa yasugu li alimin yadda'il ma'rifata wan nubuwah bal wa yaz'umul ijtihada fi umuriddin. Jadi kebodohan mereka yang sangat itu kita bilang, bagaimana mungkin gitu. Kaifa, bagaimana mungkin yasugu, boleh bagi orang yang mengaku, orang yang mengaku punya ilmu, ya. Bagaimana mungkin boleh bagi orang yang mengaku punya makrifah, punya ilmu, nubuk, punya kecerdasan. Bahkan mereka menganggap diri mereka sudah mencapai mencapai makom ijtihad, bi umuriddin. Bagaimana mungkin katanya mereka apa itu tadi menyangka ayaki sok mengatakan bahwa, ya, boleh mengkiaskan yang fardu atas yang sunat.
Jadi kalau yang mengkiaskan harus sama kan. Masa ya Pak sunat dikiasin sama yang fardu. Tuh, wa yaj'alu ziyadata fi sholati qiyami Ramadan ka ziyadati fi sholatil mafruḍah. Orang yang nambahin bilangan sholat tarawih disamakan dengan apa tuh? Ya, disamain dengan orang yang menambahin apa? Sholat fardu. Ini kayaknya ini nggak di itu jadi gerah kayaknya. Iya. Baik. Nah ini menunjukkan betapa bodohnya mereka itu. Masa iya orang yang nambahin sholat tarawih, padahal sholat tarawih kan hukumnya sunat, ya disamain seperti orang yang nambahin sholat fardu. Alaisa hadza qiyasul, ya hiasul, ya bayudi alal bazinjan. Nah ya ini sama aja seperti orang ngiasin telur sama apaan? Bazinjan itu tomat. Kalau ente mau ngiasin telur nih, telur bebek gitu, lebih afdol daripada telur ayam lah gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau masa telur lebih afdol dari apa? Nah itu, iya kan dulu ada waktu pemilihan apa itu? Pilkada, ngiasin apa itu? Daripada orang Islam yang nggak jujur lebih baik apa tuh? Wah itu kan dulu kita, ini sama tuh. Karena nggak ingat dulu. Hah? Jadi kalau mau ngiasin itu yang sama, masa ya. Wah gitu. Jadi sama aja seperti orang ngiasin telur sama tomat. Kama yuqalu fil am. Jadi kalau orang mengiaskan yang nggak benar, di dalam pepatah mengatakan dia sama aja tuh ngiasin apa? Masa iya duren lebih afdal dari salak. Jadi kalau duren montong lebih afdal daripada duren Medan, masih bisa diterima. Masa ya duren nama? Ini kan menunjukkan yang yasin kepada itu orang bodoh itu. Innal amiyal jahila. Ini masih kita ya menyadarin mereka nih gitu. Maksudnya bukan mencela-cela, nyadarin mereka supaya mereka itu sadar. Al-ami al-jahil. Ami al-jahil. Kalau ami kan artinya orang buta huruf, jahil, pantas. Nih. Lam yatafaqah biddin. Nah ya. Dia nggak ngaji. Udah ami, jahil, dia nggak ngaji. Tuh, lam yatafaqah biddin. Yuparniku orang yang nggak ngaji aja katanya bisa bedain antara apa? Antara orang yang sholat duha ya dengan orang sholat maghrib kan gitu. Orang nggak ngaji nih, tahu nggak bedanya antara sholat duha maghrib? Tahu nggak? Iya, sholat maghrib kan wajib, sholat duha apa? Sunnah. Nah orang awam bisa bedain. Masa inteng aku punya ilmu, kamu ini? Orang yang ami, orang jahil, dia nggak ngaji, parik bisa bedain. Baina man sholat duha 4 rakaat, wa baina man sholal maghriba khamsa, ya, sholal maghribah khamsa rakaat. Fayaqul, ya. Orang yang apa tadi sholat duha 4 rakaat, orang yang sholat maghrib berapa? Ya, bukannya khamsa ini harusnya 3 rakaat gitu. Maka orang yang tidak ngaji itu pasti mengatakan apa? Oh, sholat duha itu sholat apa? Sunat. Kalau sholat maghrib itu sholat apa? Wajib. Fayaqulu tilka nafilatun, ya. Tasih an yusolliya fiha masya'a minar rakaat. Kalau sholat sunat boleh, walaupun ditambah-tambah boleh. Ya. Sholat duha kan boleh 2. Boleh enggak? Boleh 4. Boleh berapa? Boleh 8. Bahkan ada yang bilang boleh 12. Orang bodoh nggak ngerti ya. Nah yang tidak boleh ditambah yang mana? Sholat maghrib. Kalau sholat duha boleh tambah. Orang yang nggak ngaji nggak paham. Masa ya orang yang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat sama seperti orang sholat zuhur 5 nggak bisa. Berarti mereka itu bodoh. Ya. Jadi yang tidak boleh ditambah yang fardu. Kalau yang sunat boleh. Hadhihi fardhah la tasihu bi ziyadah ala salasi rakaat. Nah ini sholat maghrib yang fardu nggak boleh lebih dari 3. Tapi kalau sholat duha boleh 4. Ya.
Satu. Wa innal ghobiyal jahil. Kalau yang tadi kan ami. Ya, kalau ini bukan ami nih. Orang yang gobi, orang jahil. Udah gobi apa? Jahil kan gobi itu ya bodoh deh. Orang yang bodoh aja bisa bedain tuh. La yufarriqu baina man taraka sholatal isya wa baina man taraka sholat tarawih. Orang yang nggak ngaji aja bisa bedain. Orang yang ninggalin sholat tarawih hukumnya apa? Ninggalin sholat isya hukumnya apa? Apa? Kan itu. Tahu nggak? Ya orang yang bodoh tahu kalau ninggalin sholat isya nggak boleh. Ninggalin sholat tarawih apa? Boleh kan hukumnya apa? Sunat. Fayaqulu anil awal. Orang bodoh mengatakan innahu yang pertama apa? Orang ninggalin apa tadi? Orang ninggalin sholat isya kata orang bodoh itu dolun kafir kan begitu kan? Setidaknya mereka mengatakan orang yang tidak sholat isya orang sesat, dia orang kafir gitu ya. Kenapa dikatakan sesat dan kafir? Li'annahu taroka sholatal fardhu. Nah kemudian yang kedua apa itu tadi? Bagaimana hukumnya orang ninggalin sholat tarawih? Orang yang bodoh pasti akan bisa jawab. Innahu taroka sunnatan minas sunnat. Dia hanya ninggalin apa? Sunnat. La isma alaihi wala enggak apa? Enggak dosa. Tapi dia enggak dapat Lailatul Qadri. Itu kan? Enggak kan Lailatul Qadri adanya setahun sekali. Nah, kalau dia enggak sholat tarawih, enggak dapat Lailatul Qadri. Cuman enggak dosa gitu. Nah kalau orang yang bodoh aja bisa bedain antara yang ninggalin sholat isya, ninggalin sholat tarawih tahu, kita tanya sama mereka, pakai pak sako, lihazal mutaabkiri gitu. Kalau orang bodoh aja bisa bedain antara yang fardu dan yang sunat, kok kalau kita bilang kok bagaimana orang yang mengaku mutaabkir, mengaku dirinya jenius tuh. Ya, abqori atau mutabak. Kok kenapa orang yang mengaku orang punya ilmu cerdas, ya, yang mengaku dirinya bisa ijtihad, nggak bisa bedain antara yang apa tuh? Yang fardu dengan yang sunat, sehingga bisa-bisaan lah kalau bahasa kita bisa-bisaan nyamain tuh. Bisa-bisaan mereka nyamain ayu masih ziyadah fi sholat tarawih ala ziyadah fi rakaatil fardhu. Bisa-bisaan nyamain ya, hukumnya orang yang nambah sholat tarawih atas 11 rakaat sama hukumnya seperti orang nambahin sholat apa tadi? Fardu atau sholat zuhur. Aha kata yakunu istima. Apakah seperti itu? Ya? Apakah seperti itu cara mengambil hukum? Apakah seperti itu cara mengiaskan mengambil hukum? Wahai ya kita bilang wahai abakiratul zaman, wahai ya apa itu, wahai jenius zaman sekarang. Nah itu berarti udah dekat kiamat ini, dunia udah terbalik. Wa nahnu nanqulu lisadatil qura fi hadhihi risalah. Nah ya sebagai penutup ya, ini bukan penutup buku ini, pembahasan ini tadi. Aku akan kutip lisadatil qura bagi para pembaca buku ini. Saya tutup dengan apa? Saya tutup dengan kutipan yang dikatakan oleh, kembali lagi nih, apa yang dikatakan oleh guru besar mereka. Guru besar mereka siapa? Tidak lain adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Firraddi ala amsali haula'il juhala tuh. Ibnu Taimiyah sendiri ya pernah tuh ya apa tuh menyanggah mereka-mereka yang bodoh itu, yang nyalain orang itu ya. Tuh liyastabina subha allazi ainaini, agar supaya jelas ya bahwa subuh ya kan, subuh itu udah mulai terang. Lizi ainaini bagi orang yang kedua matanya melek. Nah kalau orang yang kedua matanya buta walaupun ada matahari masih tetap dikatakan apa? Gelap. Nah bagi orang yang punya kedua mata melek ya, supaya subuh ini nampak jelas baginya. Saya kutip kata-kata Ibnu Taimiyah. Wa yumayyizul akil baina kalamil alim wal jahil.
Saya kutip kata Ibnu Taimiyah agar supaya kita bisa bedain antara omongan orang yang punya ilmu dengan orang yang apa? Yang bodoh, ya. Wa sadaqallah haitsu yaqul. Benerlah Allah saat Allah berfirman, nggak sama katanya. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Allah nanya sama kita semua. Orang yang buta sama orang yang lihat sama nggak? Jawab sendiri. Wala zulumat wala nur. Yang gelap dan yang terang sama nggak? Nah, nggak sama kan? Nah, mana kata-kata Ibnu Taimiyah yang aku kutip? Nah, ini dia. Fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Nah, ini seperti yang saya katakan itu ada 37 ya, jilid fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, ini salah satu ada di juz kedua tuh, ada di sini. Juz kedua halaman 401. Ya, apa kata Ibnu Taimiyah? Inna nafsa qiyami Ramadan, ya. Sesungguhnya katanya, ya. Sesungguhnya salat tarawih, masuk qiyam Ramadan, sesungguhnya salat tarawih itu sendiri, ya. Lam yu'akid bihin nabi adadan muayyanan tuh. Nabi tidak pernah membatasi tuh. Nah, tadi kan yang 20 itu Umar. Ya gitu kan. Nabi Muhammad sendiri tidak lam yu'akid, tidak membatasi bilangan tertentu, ya. Balkana huwa. Nah, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam la yazidu, yang kita tahu Nabi kita enggak pernah lebih dari 20. Dari berapa? Salasa asyarata rakaah. Berapa? Ya, 12 rakaat. Lakin la yutilu rakaat. Ini Nabi sholat malam itu 11 rakaat, ada terusannya sebetulnya itu. Fi Ramadan wa ghairihi. Waktu bulan Ramadan dan lainnya Ramadan. Nah, berarti yang Nabi kerjain 11 rakaat itu bukan sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adanya di mana? Oh, berarti yang dimaksud di sini apa? Witir. Nah, ya, kan ada. Nabi kata Aisyah tidak pernah nambah, ya, 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau selain bulan. Oh, yang dimaksud di sini bukan sholat tarawih. Sholat apa? Witir. Masa ya selain Ramadan ada sholat tarawih. Jadi di Ramadan waktu mereka nggak terusin tuh. Falamma jama'ahum ala Umar. Nah, maka tatkala jama'ahum ala Umar, maka Umar, ya. Umar menghimpun, ya. Ya, menghimpun artinya memerintah salat tarawih berjamaah. Ala Ubay. Nah, ditunjuklah imamnya siapa tadi? Ubay bin Ka'ab. Kana yusolli bihim isrina rakaah. Tuh, ya. Ya. Nah, itu Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah salat tarawih 20. Sumayutiru bisalas. Ya, kemudian salat witirnya 3. Wa kana yukhaffifu al-qira'ata biqadri ma zada minar rakaat. Nah, beliau itu qiraahnya, maksud qiraah itu setelah waladhdallin baca surat itu yukhaffif, ya. Biqadri ma zada minar rakaat, ya. Jadi enggak panjang bacanya itu. Li'anna zalika akhaffa alal ma'murin min tatwilir rakaatil wahidah, ya. Nah, ini lebih ringan atas al ma'murin, ya, yang diperintah untuk memanjangkan satu rakaat. Karena bilangannya 20, ya. Nah, maka setiap satu rakaat itu bacaan qiraahnya enggak apa nih? Enggak terlalu panjang supaya orang-orang dapat mengikuti salat tarawih. Sumaka ta'ifatun minas salaf. Ini kata-kata Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah Umar meninggal dunia, diikuti tradisi ini, ya, oleh siapa? Ulama salaf. Yaqumuna bi arba'ina rakaatan wa yutiruna bi salasin. Ya, mereka salatnya berapa? 20 rakaat dan witirnya berapa? 3. Ada lagi yang salat tarawih ini. Wa akharuna qamu bisitin wa salatin, itu yang tadi itu. Macam-macam, masing-masing punya alasan-alasan tersendiri. Ada lagi yang salat tarawih berapa? 36 tadi, ya. Nah, kemudian witirnya 3, jadi 30. Hadza kata Ibnu Taimiyah nih. Ini kita ikutin aja omongannya, ya.
Hadza kullu kata beliau, ini semuanya saik, boleh. Karena salat sunat itu enggak dibatasi gitu oleh angka-angka. Hadza kulluhu saik, ini semuanya boleh. Pakai pamakoma bihim fi Ramadan min hadhil wujuh faqad ahsana, ya. Ya, pakai pamakoma bihim bagaimanapun, itu maksudnya bagaimanapun di sini, ya. Jumlah berapa rakaat pun katanya dilakukan di bulan Ramadan dari bentuk-bentuk ini bagus gitu ya. Nggak ada yang saling nyalain kan. Ya. Summa qala Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan kata-katanya, wal afdalu yahtalifu biikhtilafi ahwalil musallin. Yang afdal itu berbeda-beda, ya, disebabkan berbeda-bedanya ahwalil musallin. Jadi imam tuh harus lihat musallinnya gitu. Nah, kalau ente mengimami orang umum masa iya, nah itu kan fa in kana fihim ihtimalun litulil qiyam, ya. Kalau memang makmumnya itu bisa apa tuh ihtimal. Makmumnya bisa bertahan tulil qiyam. Berdirinya lama, ya. Bi asri rakaat wa salasin ba'daha. Dengan 10 rakaat, nah kemudian witirnya bawah wasalasin ba'da kama kana nabi yusolli nafsi fahwal afdal. Fa in kana la yahtamilunahu fal qiyamu bi isrina afdal. Kalau mereka, ya, mereka itu salat tarawih kurang dari 20 karena berdirinya lama gitu, ya. Kalau memang makmumnya nggak kuat berdiri lama, lebih baik banyakkan rakaat daripada apa? Manjangin apa? Nah, gitu maksudnya, ya. Wa in kanu la yahtamilunahu fal qiyamu, kalau mereka tidak tahan berdiri lama baca suratnya, maka dibagi menjadi berapa? 20 rakaat lebih afdal. Fahwal ladzi ya yu'malu. Nah, inilah yang apa tuh? Yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Jadi Ibnu Taimiyah enggak nyalain. Lu mau sholat berapa kayak gitu, tapi asalkan jangan nyalain orang. Tapi walaupun demikian, ya, yang banyakkan dilakukan oleh kaum muslimin berapa itu? 20. Fa innahu wasatun. Nah, kenapa 20 ini yang dipilih? Karena jalan tengah antara 40 dengan berapa itu? Dengan yang tadi bilang 11 tuh. Itu yang bilang siapa itu? Ibnu Taimiyah tuh. Wa in qoma bi arba'in wa ghairihi jaza. Seandainya ada orang mau salat tarawih 20, 40, boleh enggak? Boleh, ya. La yukrahu syai'un min dzalik. Enggak apa-apa itu. Wa qad nassa 'ala dzalik ghairu wahidin min a'imah. Kata Ibnu Taimiyah, yang bilang boleh ini bukan hanya saya. Nassa 'ala dzalik, yang menjelaskan itu bukan hanya satu orang tuh daripada para imam. Yang bilang boleh itu siapa? Kak Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Wa man dhanna anna qiyama ramadhana fihi adadun muaqqatun anin nabi la yuzadu fi wa la yunqas faqad akhta'a. Nah, di sini nih. Siapa yang menyangka kalau Nabi Muhammad telah membatasi salat tarawih bilangan tertentu, tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Orang yang menyangka seperti itu, orang itu udah jelas-jelasan apa? Salah. Itu kan. Nah, kalau mereka kan tadi nyalain orang tuh. Yang benar adalah pendapat dia. Baik. Akul. Nah sekarang pendapat Syekh Ali Sabuni, ya, menanggapi apa yang dikatakan oleh siapa? Rahimallahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, jadi kata Syekh Sabuni, semoga Allah Ta'ala berikan rahmat Ibnu Taimiyah. Faqad kana kimmatan fil ina, ini orang baru dikatakan orang punya ilmu. Ya, enggak nyala-nyalain orang tuh. Dia itu punya ilmu yang di atas tuh, kimmatan. Beliau itu ada kimmatan fil ilmi. Ilmunya sudah tinggi. Alaman bin nubuwah wal paham. Dia inilah orang yang apa itu tadi, yang cerdas. Kalamuhul ladzi naqalnahu min fatwa. Nih, kata-kata beliau yang tadi saya kutip itu dari kitab fatwanya itu.
Ia ruddu. Wah, beliau itu menolak, menyanggah, nyalain kepada siapa? Kepada amsal haulail adiya'il mutatawilin. Nyanggah kepada orang-orang dan yang sama seperti mereka, yang ngaku-ngaku ulama tuh. Adiya'il mutatawil al ulama. Al mutatawil yang nyala-nyalain tuh, yang nyala-nyalain ulama. Bisu il fahmi dengan pemahamannya yang buruk, wal ghoba dan bodoh. Ya laitahu asya ila zamanina. Ya, alangkah ya enaknya kalau Ibnu Taimiyah itu hidup sampai zaman sekarang ini, supaya Ibnu Taimiyah itu sendiri yang ngomel-ngomelin mereka. Namun sayang, kata Ibnu Taimiyah udah keburu meninggal tuh. Nah ini namanya tamanni, nggak mungkin masa ya orang hidup sampai zaman sekarang. Ya laitahu asa itu maksudnya pailnya Ibnu Taimiyah. Alangkah enaknya nih kalau zaman sekarang Ibnu Taimiyah masih hidup, sehingga orang-orang Wahabi itu yang nyala-nyalain itu ya disalahin sama gurunya sendiri lah ya. Liaroh agar supaya orang-orang mereka sekarang ini ngelihat, liaroh amsal haulail mujtahidin fi hadzal asri, supaya Ibnu Taimiyah ngelihat orang-orang yang ngaku-ngaku dirinya apa bisa ijtihad. Kan kalau kita tanya mereka, dia ijtihad, ente mazhab ente apa? Oh, saya nggak bermazhab. Oh, berarti kalau orang mengaku dirinya tidak bermazhab, berarti dia mengaku dirinya apa? Mujtahid, kan gitu. Kan gitu kan, banyak kan orang gitu. Oh, itu mazhab itu apa? Oh enggak, saya nggak bermazhab. Mazhab saya Nabi Muhammad. Masyaallah. Ya, berarti dia ngaku dirinya mujtahid. Gitu kan? Ya. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah hidup sampai sekarang, ya, niscaya Ibnu Taimiyah akan lihat katanya orang-orang sekarang yang ngaku-ngaku dirinya itu apa? Bisa ijtihad, Masya Allah. Minal abakiratil mujaddidin. Oh ya. Oh, mereka mengaku dirinya cerdas, mengaku pembaharu, Masya Allah. Mujaddid kan pembaharu. Allazina yazinu lahab bimizadil hasa. Pembaharu, tapi pembaharu yang nyamain emas dengan apa? Dengan batu kerikil. Apa itu dikatakan pembaharu? Iya zinuna, orang yang nimbang emas dengan timbangan apa? Haso itu kan batu kerikil. Al-hatab apaan? Kayu. Masa iya orang mujaddid seperti ini? Itu kan tadi yang fardu disamain sama sunat, sama aja seperti orang yang nimbang emas dengan yuktuna bi fatwa sazah. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah hidup sampai sekarang, dia akan lihat katanya ya. Tuh, anak-anak muridnya itu ya, pengikut yang ngaku-ngaku pengikutnya itu memfatwakan dengan fatwa yang apa tuh? Yang yang mungkar. Pihak ya, fatwa-fatwanya itu menyebabkan apa? Balbalatun. Wah, menyebabkan kerincuhan. Li'ukuli sujad minal ama, sehingga menyebabkan kerincuhan bagi orang-orang yang awam. Itu kan orang awam jadi bingung nih. Yang mana nih? Yang no nyalain. Nah, ya. Wa pihak tadlilul li salaf. Nah, di samping itu mereka ya menganggap kalau orang dulu itu salah. Tahti'ah lil a'immatil mujtahidin. Nyalain para ya gitu. Orang sholat aja usolli salah-salahin. Nabi Muhammad waktu sholat nggak baca usolli, kata gitu. Usolli fardhu zuhri arba rakaat, gitu kan? Salah itu katanya. Ya, kenapa? Nabi kita nggak pernah apa? Berarti kan nyalain ulama, kan yang ngajarin kita usolli siapa? Oh, ini contohnya. Tahti'ah lil a'immatil mujtahidin. Padahal mereka para ulama-ulama mujtahidin a'lamul huda waddin. Padahal mereka itu adalah ya ulama-ulama huda waddin. Rahimallahul Imam Syafi'i, rahimallahul Imam Syafi'i hina qol. Ya, kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i dulu udah ada orang kayak model-model begini, udah ada nih. Kata Imam Syafi'i gini. Majal tu'aliman illa wa ghalabtuhu.
Wa ma jadalani jahilun illa wa ghalabani. Saya ya setiap kali saya berdebat dengan orang alim, orang yang punya ilmu, yang benar-benar punya ilmu, selalu saya bisa kalahkan. Saya ulangi, setiap kali saya berdebat dengan orang yang memang benar-benar punya ilmu, saya bisa kalahin. Tapi kalau saya berdebat sama orang jahil, dia yang nyalain saya. Ya, kan dari zaman dulu udah ada model gini. Makanya jangan ditimpalin. Sayang Ibnu Taimiyah udah keburu meninggal dunia. Baik. Walaqad wasalatil waqoha. Dan sampai-sampai wasalatil waqoha biba'dihim ila ayakul. Sampai-sampai waqohah itu artinya sampai-sampai keburukan ya, keburukan mereka sampai-sampai ya, mereka mengatakan apa? Aziyadatu ala ihda asyrata rakaah bid'ah dolalah. Orang sholat tarawih lebih dari 11 rakaat kata mereka sampai bid'ah dolalah. Kalau yang tadi masih mending bid'ah doang. Kalau udah sampai apa? Dolalah, masyaallah ya. Hatta walau kanat min Umar kata. Wah, walaupun itu udah parah ini. Walaupun itu katanya tambahan dari Umar, karena Nabi Muhammad nggak pernah 20 rakaat, walaupun Umar yang lakukan udah dolalah itu. Wah, berarti kan dianggap Umar itu udah dolalah. Makanya sampai-sampai. Walakin madzanakul. Nah kita apa yang kita bilang dah? Ya, Ipan kita hanya ngurut-ngurut dada aja dah. Ya kan kalau kita nggak mau nimpalin ngurut-ngurut dada gitu. Lakin madzanakul, apa yang kita katakan? Nah, kita bilang dah begini. Qatalallahul jahla wal ghawa. Aduh ya. Qatalallahul jahla wal semoga katanya Allah menghabisi lah gitu. Habis kita lawan pakai bagaimana ya, namanya orang Jawa kan susah. Serahin aja sama Allah dah supaya Allah yang menghabisi ya, orang-orang bodoh. Ya. Wa sadaqa man qol. Nah, benarlah seorang penyair yang berkata dalam sebuah bait syair. Apa itu? Iza mal jahlu khayyama fi biladin gitu ya. Ra'aita usudaha musikhat kuruda. Iza mal jahlu khayyama fi biladin ra'aita usudaha musikhat kurudan. Ya, apa itu? Apabila ya, kejahilan al jahlu ya. Khayyama pilih sudah apa khayyama? Ya, berkemah gitu ya. Apabila kebodohan berkemah di suatu negeri, niscaya apa tuh? Kamu akan melihat usudah. Apa usudah? Ya. Ya. Apa? Macan-macannya musihat udah dirubah bentuknya menjadi apa? Menjadi kerah. Dikit lagi. Lakot sami tu bi uzuni. Nah ini yang bilang lakot sami Syekh Sobuni. Ya. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri. Ya. Itu. Ya ini untuk menguatkan. Tentu orang mendengar pakai telinga. Ya. Jadi nggak perlu saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Gitu. Ya, saya mendengar udah pasti pakai apa? Jadi untuk menguatkan. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri gitu. Bukan apa kata orang. Langsung saya dengar. Ada yang berkata begini, manjakul a'immatil mujtahidin. Saya pernah mendengar dengan telinga saya sendiri, ada orang yang mengatakan tentang para imam-imam mujtahid, kata mereka innahum a'immatu dolal. Masya Allah. Ya, mereka itu para imam-imam itu penyesat-penyesat. Ya. Ya kan gara-gara mereka katanya umat Islam jadi ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab apa? Makanya mereka ketika ditanya apa mazhabnya, saya nggak bermazhab. Mazhab saya siapa? Nabi Muhammad. Nah ini kan. Jadi mereka menganggap para imam-imam itu adalah apa? A'immatu dolal. Farraquddina wa dhallalul ummata. Telah memecah belah ajaran agama. Dhallalul ummah, nyesetin umat.
ya'ti bil ayatil lati nazarat bil yahud wa nasara. Ya. Tuh. Akhirnya dia ngambil dalil tuh, ya. Ayat Quran yang Allah turunin sama Yahudi, sama Nasrani, padahal bukan turunin sama kita. Jadiin dalil buat menyerang tuh, buat nyerang para imam-imam. Payah miluha alal aimatil a'lam. Ayat ini dijadikan serangan untuk menyerang, ya, para imam-imam kita yang 4. Apa kata mereka? Yaqul haula'i zammahumullah tuh. Para imam-imam itu Allah udah celak di dalam Quran. Dalilnya mana? Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum bijai. Sesungguhnya mereka yang apa itu? Farraqu dinahum. Ya. Membuat, ya, bercerai-berai. Padahal ayat ini Allah turunin buat siapa? Yahudi Nasrani gitu, dijadikan buat senjata, buat memerangi, ya, para imam-imam. Makanya mereka mengatakan saya tidak bermadhab. Waqad ajma'al mufassirun ala anna hadzal ayata nazalat bil yahud. Padahal mufassirun sepakat bahwa ayat ini Allah turunin kepada Yahudi Nasrani. Walam tunzal bil a'immah, tidak diturunkan buat para a'immatul mujtahidin kama yadhunnu dzalikal ghabiyul jahil, seperti yang disangka oleh orang bodoh tersebut, ya. Baik. Wa ka'anna haula lam yasma'u, seakan-akan mereka enggak pernah dengar, ya, sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang bersabda, apa kata Nabi tentang umatnya yang berijtihad. Idza jatahada fa asaba falahu ajran. Ya. Jadi kata Nabi, ya, apabila kamu berijtihad maka ijtihadnya benar, dia dapat pahala apa? 2. Wa idza jatahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, namun ini enggak ada yang tahu, ya, yang benar yang mana. Enggak dikasih tahu, ntar di akhirat baru ketahuan. Ya gitu. Nah, kalau kita tahu dia dapat ini, ntar ente musuhin. Yang penting kalau ente bisa ijtihad, yang benar Allah kasih pahala 2, yang salah apa? 1. Apakah Imam Syafi'i yang benar? Wallahu alam. Yang penting ente ikutin, ya. Nah, gitu. Wa ka'annahum lam yaqra'u, mereka itu enggak pernah baca. Apa itu? Ya. Ma katabahu. Ya. Ma katabahu yang ditulis sendiri oleh guru besar mereka. Apa? Di dalam kitab. Nah, ini Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Raf'ul Malam anil a'immatil Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam. Dari judul buku ini tersebut, dari judul buku ini saja sudah ketahuan bahwa isinya itu Ibnu Taimiyah memuji-muji para ulama-ulama, ya, yang mempunyai pendapat itu, ya. Baik, nah sampai di sini wa nahsa annakuna qad asrofna ala dzalika zaman. Ya, nah ini sebagai tambahan dari Syekh Soboni, ini mungkin kita udah ada di akhir zaman katanya. Di akhir zaman sudah dekat dari kiamat, sehingga orang-orang bodoh ngaku dirinya apa tuh? Baik, insyaallah mudah-mudahan kelar nih kita baca sampai 2 kali pengajian lagi, ya. Nah, 3 kali, ya. 2 kali. Iya, silakan. Tentang sholat taraweh yang dilaksanakan 8 rakaat pada saat sekarang ini masih ada. Saudara kita melaksanakan sholat taraweh 8 rakaat. Iya. Di situ kan disebut menyimpang, ya. Nah, apabila dia masih mengerjakan 8 rakaat tapi ya ya, baik. Tadi kan katanya apa? Rasulullah sendiri nggak membatasi. Ya. Ada yang kurang dari 8-20, ada yang lebih dari 20 menit, ya. Nah, yang afdal yang mana? Tuh, yang afdal yang telah ditetapkan oleh siapa? Sayyidina Umar bin Khattab sejak zaman beliau sampai zaman sekarang. Itulah yang dilaksanakan di Masjidil Haram. Itu aja kesimpulan. Artinya apa? Seandainya mereka sholat 8, ya jangan disalahin gitu, jangan disalahin gitu. Kan kita ini maksudnya ingin tahu itu bagi mereka yang nyala-nyalain.
Tuh, yang nyalain orang yang sholat ya 20 kan gitu. Jadi seandainya mereka masih tetap ngotot ya, padahal yang Abdul 20 tapi tetap ngotot 8 ya nggak apa-apa, silakan. Ya, itu. Hah? Oh iya, tetap sah. Nah, kalau yang 44 di kalangan ulama Syafi'i nggak boleh ya, nggak boleh salam tuh kecuali sholatul lail, ada hadisnya. Sholatul lail masna masna. Ya. Kalau sholat di malam hari sholat sunat itu 2 salam, 2 salam. Nah, kalau siang hari boleh 4. Contoh. Saya mau qobliyah ya. Qobliyah zuhur kan ada 2 rakaat muakkadah, ada 2 rakaat tidak muakkadah. Langsung 4 boleh nggak? Boleh. Ba'diyah boleh 4. Gitu. Nah, kemudian sholat asar qobliyah kan ada 4 rakaat tidak muakkad. Langsung jangan 2 kali salam boleh. Tuh, kalau sholat duha 4 boleh. Kalau malam ya. Nah, itu harus apa? 2. Ada hadisnya. Itu. Jadi kalau ente diundang suruh sholatnya 4 rakaat 1 salam jangan mau. Kalau ente mau berarti ntar di rumah harus sholat lagi. Gitu. Karena nggak sah sholat malam hari 4 salam 4 salam. Kan ente kerjain sholat di rumah jangan bilangin dia. Ya, gitu habis pulang ntar kerjain lagi jangan bilang ntar saya sholat di rumah saya kerjain sebab sholat saya ini nggak sah. Jangan bilangin gitu. Hah? Ya itu urusan dia tuh. Nah itu boleh ya. Ya kalau sholat witir boleh ya. Boleh 3 langsung, boleh waslun, boleh paslun. Ya, boleh waslun, boleh paslun. Kalau paslunnya 3 berarti 2 salam kemudian 1. Nah itu kalau paslunnya 3. Tapi kalau paslunnya kan sholat witir sampai 11. Kalau paslunnya 11 rakaat boleh 10 rakaat langsung. Oh nanti habis 10 rakaat baru salam nanti apa? Nah, 1 nah itu namanya paslunnya kalau 11 rakaat. Yang penting kalau paslun itu yang apa? Yang akhir dipisahin. Nah itu namanya paslun. Kalau waslun dari awal sampai akhir memang 1 salam. Kalau witir nggak ada masalah. Ini kan yang diomongin setelah tarawihnya. Ya nggak apa-apa. Iya. Cuman kan gini ya. Tadi kan bukan di sini di soal pengajian tadi. Jadi al ajru ala qadrit ta'ab gitu ya. Ya. Jadi pahala itu seukuran apa? Capek. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau orang salamnya banyak kan, capean atau salamnya tuh capean nggak? Iya itu aja. Jadi pahala itu sesuai dengan apa? Kecapean. Kalau ente salamnya banyak kan lebih capek. Ya, gitu. Baik, sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.